guys, kembali lagi bersama saya Almi Hasnia. Di sini kita akan menentukan nilai dari band gap menggunakan metode touch plots. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu band gap, metode touch plot, metode Kubel-Kammung, beserta penurunan-penurunan rumusnya, sekarang kita akan langsung ke penentuan band gap. Nah, data ini diperoleh dari hasil pengukuran, di mana data yang akan kita gunakan untuk penentuan band gap menggunakan metode touch plot, kita akan menggunakan data wavelength dan data absorbansi. Untuk pengolahan datanya kita akan lakukan di origin. Nah, di sini kita akan menyalin data dari wavelength. Kita kopikan ke origin. Juga data dari absorbansi. Nah, data dari absorbansi. Kita kopikan. Ini adalah wavelength. Satuannya, unitsnya nanometer, kemudian ini absorbansi. Nah, namun untuk menentukan band gap menggunakan metode touch plot ini perlu beberapa data terlebih dahulu yang harus kita cari. Di antaranya ada koefisien absorpsi, kemudian ada Hv, kemudian ada alfa dikali Hp, kemudian ada alfa dikali Hp pangkat 2. Kita akan mencari nilai-nilai tersebut. Oke. Pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu koefisien absorpsi. Nah, kemudian kita akan mencari energi. Tahu Hv. Kemudian kita akan mencari nilai untuk koefisien absorpsi ini adalah alfa. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari alfa dikali dengan Hv. Kemudian kita juga akan mencari alfa dikali Hp pangkat 2. Nah, ini data-data yang akan kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Untuk koefisien absorpsi, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus absorbansi dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6. Langsung saja ya, absorbansi itu adalah kolom B. Kemudian kolom B dibagi dengan 4, kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 6. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan energi. Energi ini bisa kita cari menggunakan rumus 1240 dibagi dengan wavelength atau panjang gelombang dibagi dengan wavelength. Kalau wavelength di sini adalah kolom A, berarti tinggal dibagi dengan kolom A. Oke, nah ini nilainya. Kemudian untuk menentukan nilai dari alfa dikali Hp, kita bisa kalikan saja langsung. Ini berarti kolom C dikalikan dengan kolom D. Kolom C dikali dengan kolom D. Enter. Nah, sudah. Kita
Kemudian kita akan mencari nilai alfa dikali HP pangkat 2. Caranya kita tinggal pangkatkan saja kolom E. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari alfa HP pangkat 2, alfa HP, dan energi juga koefisien absorbensi. Nah, sekarang kita akan memplottingkan data dari energi dan alfa HP pangkat 2. Namun di sini sumbunya masih Y sama Y, kita akan ubah yang energi ini menjadi X. Nah, ubah menjadi X, kemudian oke. Nah, sudah ya. Kemudian kita akan plottingkan bersama dengan alfa HP pangkat 2 sebagai Y-nya kita oke. Kemudian kita plotting ke dalam line. Nah, diperolehlah grafik seperti ini, di mana nilai X-nya itu adalah energi dan nilai Y dan sumbu Y-nya itu adalah alfa HP pangkat 2. Selanjutnya kita ubah dulu skalanya karena ini masih belum rapi ya. Skalanya kita rapihkan terlebih dahulu untuk sumbu X, sumbu Y-nya. Skala untuk sumbu Y-nya kita ganti jadi 0. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat garis lurus pada garis lurus yang ini, pada grafik, pada garis lurus pada grafik. Caranya bagaimana? Kita tinggal memasukkan saja menggunakan tool dari line tool. Nah, yang ini kita klik, kemudian kita tarik garis. Pastikan ya untuk garisnya itu lurus. Nah, ini grafiknya sudah terlihat lebih lurus ya. Sudah lurus. Kemudian kita akan melakukan screen reader pada ujung ini, pada sumbu X yang terkena potongan garis yang kita buat. Supaya kita lebih mudah, kita zoom saja. Nah, di sini kan terdapat nilai X sama Y-nya. Namun, pastikan untuk nilai Y-nya itu sama dengan 0. Karena dalam persamaan yang kemarin kita hitung, Y-nya itu harus sama dengan 0. Oke, di sini Y-nya sudah sama dengan 0 dan nilai X-nya itu 3,124. Nilai X ini merupakan nilai dari EG, di mana EG itu adalah celah pita. Nah, kita akan tuliskan nilainya menggunakan text tool. Nah, kita tuliskan nilai X sama dengan EG dan EG sama dengan 3,124. Nah, ini adalah celah pitanya. Selanjutnya, kita akan menganalisis dengan linear pit. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan data selector. Kita klik. Kemudian di sini terdapat dua garis ya. Terdapat dua garis. Untuk garis pertama yang ini kita arahkan pada puncak yang pertama muncul. Ada di sekitar sini. Nah, ada di sekitar sini. Kemudian ini kita arahkan pada gelombang kedua. Ada di sekitar sini. Oke. Nah, selanjutnya kita klik analisis. Kemudian kita pitting, kemudian linear pit dan open dialog. Nah, di sini muncul, kita akan mencari nilai COD dan pastikan nilai COD-nya itu tercentang. Kita ke quantities, kemudian ke pit statistik, kemudian lihat COD-nya
Nah, di sini RCOD-nya sudah tercentang, karena sudah tercentang kita sudah. Kemudian kita pada ini nih ada fit cure plot. Nah, pada fit cure plot di sini range-nya kita ubah menjadi span to full axis range. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik yes. Kemudian di sini kita muncul nilai COD yang tadi kita centang. Nilai R square atau COD-nya ini adalah 0,64141. Nah, nilai ini bisa dibilang cukup bagus ya dan masih bisa digunakan karena nilai COD ini nilainya itu dari rentang 0 sampai 1, dimana jika mendekati 1, lebih mendekati 1 itu nilainya semakin baik dan grafiknya itu semakin akurat. Namun di sini masih bisa diterima karena masih cukup bagus dan lebih dari setengah dari 1. Kita kembali lagi. Nah, di sini pada grafik ini untuk kita membaca nilai dari analisis CureFit ini, kita bisa menggunakan screen reader, dimana kita akan meng-screen reader data pada sumbu X pada akhir garis CureFit yang kita analisis. Ini ya. Kemudian kita screen reader dan kita zoom, kita klik. Oke. Nah, di sini terdapat nilai X-nya, dimana X ini adalah nilai dari BG. Nah, kita akan tuliskan seperti yang X menggunakan text tool. Nah, kita akan tuliskan nilai BG-nya. BG sama dengan 2,571. Oke. Nah, kita sudah selesai. Kemudian data ini bisa kita ekspor. Ini kita pindahkan dulu. Nah, data ini bisa kita ekspor. Caranya kita pilih file, kemudian kita pilih export grafik. Kemudian kita akan ekspor grafik. Di sini image type-nya ubah menjadi PNG. Nah, kemudian kita pilih tempatnya mau di mana kita menyimpannya. Oke. Kita pilih di sini saja. Kita simpan di sini dulu. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, kemudian kita akan lihat apakah sudah ada. Nah, di sini grafiknya sudah terlihat ya. Di sini grafiknya kita sudah ada. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.